Gue Hmm. sepakat dengan hal itu. Kita sebenarnya bukan melarang LGBT, tapi lebih ke arah atributnya atau berkampanye di atribut itu ya. Hmm. Maksudnya dalam artian kita boleh menghormati, tapi bukan berarti menghormatinya dengan cara mereka Memaksa. memaksa memaksa Hmm. orang lain untuk menghormati dan membuat berkampanye ya. Gue juga sepakat itu Hmm. gitu. Jadi artinya ada sesuatu yang kita harus garis bawahi gitu. Ketika lo masuk sebuah rumah, ya itu Hmm. tadi yang udah dicontohin sama lu gitu ya. Ya harusnya mengikuti aturan rumah itu. Nah, Rumah itu tidak melarang, tapi mengiyakan dengan nggak usah bawa atribut gitu. Artinya kan hmm. tidak berkampanye dengan atribut-atribut itu. Gue sepakat itu dan gue rasa Qatar budayanya adalah budaya Islam, syariah Hmm. ya. Hmm. Dengan artian iya ketika lu ada ya perbedaan itu dengan Islam ya artinya lu harus hormati perbedaan itu dong gitu kan. Tapi kita Hmm. bukan melarang melarang lu suka sesama jenis atau LGBT-nya ya, tapi melainkan kampanyenya itu loh gitu. Hmm. Sehingga menganggap bahwa bahasanya apa ya? Islam ini mendukung berkampanye untuk LGBT gitu. Secara Padahal tidak ya langsung, ya kan? secara tidak langsung gitu kan. Karena Iya, Qatar sendiri adalah umatnya umat Islam gitu ya. mayoritas benar. Seperti itu gitu. Mayoritasnya Islam gitu ya. Dengan hal ini, dengan keadaan ini artinya kita bermain-main dengan agama ya. Kita nggak Iya, eh, kita tidak memberikan atau kita tidak menjudgment orang-orang LGBT, tapi kita cuman mau bilang bahwa lu jangan kampanye dulu di sini ya. Gua menghormati lu, perbedaan lu, lu suka sesama jenis dan suka dan sebagainya itu hak lu gitu kan. Tapi ah, ya lu cuman ngelepasin atribut aja gitu, nggak usah nggak usah ini berkampanye karena lu ada di rumah gua gitu dan gua nggak suka ada itu gitu kan. Ya udah gitu. iya, Ya kan betul betul. toh lu mau sekamar sama yang samaan juga kita nggak ngelarang itu gitu nggak bodo amat gitu Hmm. terserah lu gitu melakukan apapun ya bukan berarti ya itu tadi jangan sampai bola ini menjadi sebuah politik kekuatan untuk meruntuhkan syiar atau meruntuhkan Islam gitu ya secara Hmm. nggak langsung lah gitu wah ternyata ini orang Islam mendukung ya secara nggak langsung gitu LGBT gitu berkampanye Iya, untuk LGBT dan lain sebagainya ya. Ya kita menghormati, menghormati saja cukup menghormati, bukan berarti kita mengiyakan pengibaran bendera mereka. Toh sebenarnya beberapa negara pun menjadi bahan sebuah lelucon atau misalkan jadi bahan sebuah apa ya? Kayak Neymar bilang bahwa ya Brazil itu semuanya suka sama cewek gitu kan. Iya kan? hmm. Hmm. Ada statement seperti itu. Kemudian Prancis juga sama mengeluarkan statement seperti itu dan sebagainya. Itu kan cuma statement dari negara masing-masing gitu kan. Ada yang pro kontra juga sih sebenarnya dengan ada kejadian ini gitu. Dan menurut gua ya sah-sah aja gitu. Tapi dengan adanya pro kontra kan bukannya pro kontra ini menjadi adu jotos tapi kita saling menghormati aja gitu. Hmm. Dengan aturan-aturan yang gitu. Seharusnya sih seperti itu batasnya gitu kan. Ada Iya. batasnya lah. Jangan sampai kebablasan gitu. Hmm. Begitu sih. Yang Ya, ya gue sama aja setuju lah. seperti pepatah, Ah, sama aja seperti pepatah di sini ya kan. Apa sih pepatahnya tuh? Di mana apa? kita memijak apa sih? Di Lupa mana? gue. Oke. Di mana bumi Di mana dipijak. bumi pijak, ah, ah, disitulah Nah, apa gue lupa tuh. Dijunjung aja terakhir itu. iya, langit dijunjung gitu ya. Ya, ya itu, itu. Ya itu sih gitu. Kita menghormati gitu bukan berarti kita menolak benderanya itu bukan berarti kita tidak setuju gitu ya. Beda Hmm, ya. betul. Jangan samakan kita melarang bendera bukan berarti kita tidak setuju gitu dengan adanya hal tersebut. Kita menghormati
ya kan? Menghormati hak Anda, tapi boleh nggak usah dibawa. Itu kan sebenarnya Iya, pernyataannya tuh itu. betul, betul. Iya. Tekankan adalah itu, bukan berarti kalian harus menganggap bahwa kita ini lu hormatin gua dengan cara gua ngibarin bendera. Ya enggak juga dong gitu. Masa rumah lu gitu kan, anggaplah seperti itu, rumah lu mau diambil orang kan nggak bisa gitu dong gitu kan. Mm. Ya gue punya hak untuk menolak itu, dan gue punya hak untuk aturan rumah gue sendiri gitu. Itu sih yang menjadi sebuah problematika yang sebenarnya gitu kan. Ya, ya. Oke, pembahasan yang cukup luar biasa ya. Masih ada dua lagi soalnya nih. Tapi sebenarnya eh, dari empat itu sih emang sebenarnya nyambung semua ya. Karena Semuanya kan berkaitan. Semuanya berkaitan. eh, kita kan ngomongin masalah yang ketiga kan geopolitika atau kultur budaya kan. Mm. Nah, boleh dah lo sambungin lagi dengan hal itu. Apa yang terjadi dengan geopolitika dengan kultur budayanya di Qatar soal Eh, dunia. yang mungkin yang saya eh, ngasih tahu di sini, soalnya Hmm, sebenarnya ada beberapa sih ya, kayak contohnya kan ada penonton yang dibayar, terus ada bendera Serbia yang tidak oke. dibolehkan gitu, ada protes dari orang Iran. Hmm, Di sini yang saya akan tekanin sih lebih ke ini sih, alkohol sih ya. oke. Sama perihalnya kayak LGBT, alkohol memang tidak dibolehkan gitu. Apalagi di Mhm. negara Qatar yang menganut syariah. Ya, Oke. setahu saya bukannya dilarang, bukan dilarang. Ada beberapa tempat yang memang khusus buat minum gitu. Dalam artian ya itu tempat buat orang asing bertemu dan nongkrong gitu. Hmm, Bukan berarti dilarang. Tentu dilarang kalau apa minum di misalkan di jalan gitu ya. Di rumah juga nggak boleh gitu kan. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang dibolehkan seperti hotel gitu. Yang saya tahu ya, seperti hotel, ada juga zona-zona spesifik khusus buat di mana di situ kalian bisa konsumsi dan juga membeli. oke. Dan di sini kan ini kan jadi perbincangan rame ya, sama sama halnya kayak LGBT bahwa alkohol tidak dibolehkan dan orang Ya. jadi wah gitu. Padahal mah tuh aneh saja sih ya. Maksudnya orang-orang ini yang berkoar-koar ini dari awal sampai akhir ini konon katanya orang-orang yang punya pemikiran terbuka gitu. Tapi Oke. yang saya lihat sih orang-orang ini malah pemikirannya tertutup sekali gitu. Mereka tidak melihat bahwa apa yang mereka berkoar-koar itu mereka memaksakan orang apa negara negara Islam lain gitu. gitu. Iya, negara Islam malah kan Ya. gitu. Ya. Ya. Apa memaksakan mereka untuk ini untuk apa membuka LGBT, menghalalkan alkohol. Aneh aja sih menurut saya kenapa orang-orang berkoar Iya, betul. hak hak asasi manusia berkoar apa pemikiran terbuka, pemikiran maju, tapi yang berkoar ini malah sebaliknya gitu, aneh aja. Iya, iya, benar-benar. Iya sih. Mm-mm. Seharusnya kalau misalnya kita memiliki pemikiran terbuka kan kita juga memiliki batasan ya. Balik lagi ke Iya, batasan itu sendiri gitu ya. iya, Aturan-aturan di rumah orang itu nggak bisa kita atur gitu. betul. Punya aturan-aturan tersendiri dan lu harus hormatin itu. Intinya kan itu kan. Iya, Kalau lu menghormati, respect dengan hal tersebut, kejadian-kejadian yang seperti ini mungkin nggak bakal akan terjadi gitu ya. mm-mm. Jadi lagi yang tercoreng ya balik lagi ya. Nggak tahu sih, kita nggak membawa agama atau nggak membawa sebuah suku dan lain sebagainya gitu. Tapi ya seharusnya eh,
mereka sadar gitu bahwa Iya, Anda itu sedang berada di rumah orang-orang yang memiliki aturan dan memiliki batasan-batasan terhadap sebuah kehidupan gitu ya. iya, Maksudnya dalam artian ini nggak boleh, itu nggak boleh dan sebagainya, bukan berarti kita dengan adanya pesta seperti ini membuka ke semuanya dan melakukan hal itu atau meninggalkan ajaran-ajaran tertentu gitu ya. Ya sebenarnya balik ah, lagi ke situ gitu kan. Dan harusnya mereka bisa menghormati itu gitu. Yang menurut kita menghormati mereka dengan perbedaan mereka, entah sih sorry gitu ya, kita menghormati maksudnya agama kita menghormati mereka atau enggak, itu balik lagi ke pribadinya masing-masing juga gitu kan. Gitu kan, maksud gua dalam artian secara global memang memang kita ini agak sedikit terpinggirkan. mm, Kita bawa agama ya, agama kita agak sedikit terpinggirkan mm, karena mereka tuh banyak banget yang ya mungkin bebas beralkohol dan sebagainya, dan negara-negara di wilayah timur, negara-negara Indonesia, Asia dan sebagainya kan ada juga beberapa yang mendukung, ada juga yang memang seperti Indonesia enggak gitu ya. mm, Indonesia gitu kan, Iran, Irak dan sebagainya, terutama Arab, Arab kemudian Qatar ya, Timur Tengah lah gitu kan, yang tidak mm, bisa ngikutin budaya sana gitu. Maksudnya budaya Eropa, budaya yang minum-minuman dan sebagainya, karena ya mereka adalah gua anggap sih mereka adalah orang-orang yang taat dalam beribadah, mm, ya kan? Seperti itu. Jadi ya seharusnya jangan sampai dengan ada acara ini kita melonggarkan ibadah itu gitu ya. Seharusnya mm. ya harusnya mereka kasih tahu, kita bisa ngasih tahu ke mereka, orang-orang tamu ini, bahwa ya cuman cuman 2 bulan doang kok lu nggak minum alkohol, kenapa sih gitu kan. Ataupun misalkan lu mau minum alkohol juga, ya udah di gua sediain tempatnya, ya udah nggak usah berkuar-kuar gitu juga kali gitu kan, bahwa kita Iya. kolot dan sebagainya. Ya udahlah gitu, maksud gua lu nggak usah seakan-akan dilarang tuh langsung buat status ini dan sebagainya, lebay banget sih gitu kan. Ya udah, gue juga bukan berarti melarang lu dan sebagainya, ya lu gue sediain juga gitu kan. Tapi jangan sampai lu ngomong sana sini gitu, menganggap bahwa gua ini harus ngikutin lu, ya enggak gitulah gitu kan. Gua punya hak untuk ngusir lu juga gitu sebagai tuan rumah gitu kan, bisa juga gitu. Mm, Untuk apa ya, menduduki posisi sebagai tuan rumah. Ya harusnya sih seperti itu gitu kan. Karena ini menurut gue baru pertama kali ya, baru pertama kali gitu Piala Dunia dilaksanakan di Timur Tengah ya, Arab mm. gitu. Agama-agama Islam ini baru pertama kali atau gimana? Baru pertama kali sih sejauh ini ya. Tahu gue iya kali ya, baru pertama kali kali ya. Iya, jadi ini sebuah culture shock juga buat orang-orang Eropa gitu. Mm. Ya nggak tahu lah, sehari tanpa alkohol buat mereka nggak tahu sih. Gue nggak ngerti gitu. Ya itu sih, seharusnya kita sebagai tuan rumah atau misalkan Qatar sebagai tuan rumah harusnya punya posisi untuk melarang itu. Kalau misalkan bukan melarang sih, namanya membatasi lah ya, membatasi itu. Jangan Mm. sampai ngikutin apa mau yang sana gitu ya. Jadi kan ini kan menunjukkan bahwa kekuatannya ya kelihatan gitu, bahwa kita ditindas gitu, gitu sih. Jadi perbudakan yang ono bisa disembuhkan, yang di sini lebih lebih apa ya? Apa ya? Lebih kayaknya seimbang deh gitu. Ngerti gak sih Mm. maksud gua? Ya gitulah. Mungkin bahasa jahatnya adalah gue ngebudakin anak-anak lu, maksudnya eh, orang-orang lu gitu. Karena lu juga ngebudakin gue juga gitu. Apa-apa lu pengen gitu ya. Maksudnya gitu kan. Bahasa kasarnya ya. Iya, iya, iya.